Dibuka dengan berbagai berita buruk, di antaranya merebaknya virus flu burung yang telah bermutasi dan jadi bisa menular, emisi CO2 yang meningkat secara dramatis, sekelompok lumba-lumba yang terdampar untuk kesekian kalinya dengan penyebab yang masih belum diketahui, nyamuk malaria yang berevolusi jadi palaria, pengaktifan siaga level 6, beberapa manusia bertingkah aneh, dan 21 kasus di luar Nurul. Lalu apakah itu semua sebuah ancaman? No, manusia merasa itu adalah hal wajar, bahkan PBB pun tidak menyarankan pemerintahan untuk melakukan karantina, dan inilah Perang Dunia Z. Cerita akan berfokus pada satu keluarga dikepalai oleh orang yang mirip si Thor bernama Gary, merupakan mantan intelijen PBB yang memilih pensiun demi keluarga kecilnya. Sang istri bernama Karen, lalu kedua anaknya Rachel dan Constance. Sebenarnya mereka sempat melihat berita tentang sebuah kerusuhan hingga pemerintah mengeluarkan hukum darurat militer, tapi dikarenakan si Gary hanya mau berfokus pada keluarganya saja, dia pun tidak terlalu memperdulikan itu. Bahkan si Gary sudah punya niatan mau ngajak keluarganya pergi bertamasya ke pantai Pangandaran. Ya, baru juga sampai Nagreg, jalanan sudah macet parah. Niatnya mau nyari saluran radio yang menyiarkan dangdut koplo, tapi yang ada semua saluran menyiarkan berita tentang wabah rabies yang dimulai dari Taiwan, dan kini 12 negara sudah terkonfirmasi mengalami hal serupa. Tapi tiba-tiba polisi yang lewat nyenggol spionnya hingga terjatuh. Di saat akan memperbaikinya terjadi sebuah ledakan tarik. Si Gary pun disuruh untuk kembali ke mobil. Sebuah kontainer membabad habis. Mobil-mobil yang sedang ngantri bak sudah disetting supaya si Gary bisa lewat. Namun sayangnya mereka tertabrak mobil ambulan, tapi untungnya semua baik-baik saja. Keadaan semakin buruk tatkala ada beberapa orang edan yang secara membabi bagong menyerang manusia satu sama lain. Si Gary yang sejatinya mantan intelijen handal, di samping prioritasnya adalah menyelamatkan keluarga, dia juga memperhatikan si orang edan yang ternyata adalah zombie, mampu mengubah setiap orang terinfeksi hanya dalam 12 detik saja. Si Gary mengevakuasi keluarganya ke mobil RV yang sedang nganggur, segera pergi dari kota ini. Tapi sayangnya si Rachel yang punya penyakit bengek harus kambuh di saat yang sedang genting. Inhaler juga ketinggalan di tas yang tertinggal di mobil. Secara terpaksa harus menepi untuk bertukar sopir. Sekaligus menenangkan si Rachel yang tidak lama dari itu ada telepon masuk dari Wakil Sekretaris Jenderal PBB bernama Thierry. Dia mengatakan hampir semua daerah sudah terpapar virus, mustahil bisa keluar dari kota dengan selamat. Dia pun menanyakan posisi si Gary untuk menentukan titik penjemputan menggunakan helikopter, dan alasan kuat pihak keamanan melakukan ini sebenarnya karena ada butuhnya saja. Jadi sebelum pergi ke titik penjemputan, mereka harus mampir dulu untuk mencari obat bengek, di mana semua orang sudah tidak peduli lagi, yang penting bisa menyelamatkan diri. Tapi ada juga sekelompok orang yang di pikirannya itu hanya ngencerit. Secara terpaksa, si Gary harus sedikit kasar untuk menyelamatkan istrinya. Saat akan pergi, mobil sudah hilang. Si Gary pun menghubungi si Thierry supaya menjemputnya di atap gedung apartemen nomor 23. Tapi sayangnya penjemputan baru bisa dilakukan saat matahari terbit. Tanpa si Gary sadari kalau suara tembakannya itu justru malah mengundang zombie lain untuk halal hadir. Mereka pun buru-buru masuk, tapi sayangnya pintu dapat dijebol. Cuma anehnya satu gelandangan yang sedang hulang-hulang diabaikan para zombie. Entahlah, mungkin dia bau. Kembali lagi ke mereka yang sedang dikejar puluhan zombie. Berbagai cara dilakukan untuk menahannya. Beruntung ternyata di sana ada satu keluarga yang tinggal. Mereka pun terselamatkan. Singkat waktu, subuh pun tiba. Si Gary yang hendak pergi ke atap ngajak si keluarga supaya ikut dengannya karena bergerak katanya adalah kunci keselamatan. Tapi si kepala keluarga menolak, yang padahal anaknya bernama Thomas. Dia sangat pengen ikut, tapi apalah daya, sang ayah tidak mengizinkan. Jadinya tetap tinggal di apartemen.
Vamos por eso. Secara terpaksa, si Gary harus nyadakeun lagi bedil membuat para zombie yang datang semakin banyak. Padahal Heli sudah dekat dengan apartemen, si Gary nyuruh semuanya supaya naik ke atap duluan. Biarkan ayah yang menghadang para zombie. Sempat hampir tergigit, tapi untungnya si Thomas datang, jadi mereka berdua langsung nyusul ke atap. Si Gary yang mulutnya sempat terkecelaki darah, takutnya hal itu sudah cukup membuat dirinya terinfeksi. Dia pun berdiri di tepi bangunan sambil menghitung sampai 12. Jadi ketika dirinya mulai berubah maka akan langsung loncat. Tapi faktanya icip-icip sedikit mah enggak ngaruh, cuma masalahnya zombie terus berdatangan ke atap gedung. Mereka pun dibawa ke kapal angkatan laut Imiriki yang sedang berlayar di Samudra Atlantik, disambut oleh si Thierry yang langsung membawanya ke tempat istirahat. Jadi setelah itu si Gary ngajak berkeliling sambil menjelaskan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tak lupa memberitahu kalau Presiden PBB sudah wafat dan 4 dari 5 perwira senior juga menghilang. Si Gary diperkenalkan dengan seorang ilmuwan ahli pervirusan bernama Dr. Passbach. Dialah harapan kita satu-satunya karena cuma dia ilmuwan yang kita miliki dan sedang mencoba menciptakan virus. Tapi dia saat ini memerlukan sumber atau asal muasal dari virus. Ada satu petunjuk berasal dari sebuah memo yang dikirim oleh Camp Hamreis di Korea Selatan. Terdapat sebuah kata zombie di sana, tapi sayangnya kami kehilangan kontak dengan mereka. Kapten Angkatan Laut pun datang untuk menemui si Gary, jadi dia dapat rekomendasi dari si Thierry kalau kemampuan intelijennya di atas rata-rata. Jadi maksud dan tujuan si Gary dijemput untuk menemani si Dr. Passbach membantunya mencari tahu apa saja yang dia perlukan supaya secepatnya bisa meracik vaksin. Kalian juga akan dikawal oleh tim sel sebagai bentuk jaminan keamanan. Sempat melong si Thierry sambil berkata dalam hati, "Goblok sih, aku kira teman, ternyata siluman." Si Gary pun menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan keluarganya. Lagi pula aku bukanlah orangmu, disekak si kapten. Lihat semua orang yang ada di sini, semua sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Kau pikir ini kapal pesiar? Masih banyak orang yang ngantri untuk salah satu tempat tidur di sini. Jadi pertimbangkanlah kembali. Mau tidak mau, ya, tapi seharusnya si Gary berterima kasih juga pada si Thierry karena dia si Gary jadi orang terpilih. Buktinya semua anggota keluarganya masih lengkap sampai saat ini. Dia pun pamit pada semuanya. Mereka pun sampai dengan cuaca yang tidak mendukung, disambut beberapa zombie lalu menembaknya karena belum tahu. Apesnya lagi permukaan yang licin membuat si dokter ahli virus T. Soledad hingga tewas di tempat. Padahal ada bantuan dari camp, tapi mau gimana lagi dia pun ditinggalkan. Dan setelah sampai di camp, si Gary memperkenalkan diri pada Kapten Speck, juga memberitahu orangnya yang tewas tadi kalau dia seharusnya menjadi harapan terbaik kita. Tapi malah modar. Jadi misi ini diambil alih si Gary. Bertanya apa yang kalian ketahui tentang zombie. Dia pun menjelaskan kalau mereka tertarik dengan suara. Tembakan yang tidak headshot itu hanya akan memperlambat mereka saja. Dan biasanya untuk memastikan keamanan kami membakarnya. Lalu si Gary bertanya tentang memo yang kalian kirim 11 hari yang lalu. Ternyata itu bukan memo melainkan email peringatan tentang zombie. Tapi tak satupun orang di sana, jangankan peduli, dibaca saja kayaknya tidak. Lantas si Speck pun membawa si Gary ke suatu ruangan yang merupakan awal mula terdeteksinya virus. Sebenarnya mereka juga tidak tahu dari mana virus itu berasal. Cuma orang pertama yang terjangkit dia adalah prajurit kami yang lari dari tugas, tapi ketika ditemukan dia sudah tewas dengan mulut berbusa mengeluarkan semacam cairan hitam. Lantas dokter kami pun memeriksanya, tapi belum juga diapa-apain. Si dokter sudah tergigit duluan. Melihat perubahan si dokter kami pun menyebutnya itu zombie. Lalu setelah itu kami mengirim email yang tidak pernah direspon sampai saat ini. Davidson went
Tiba-tiba seseorang nyeletuk dari dalam jeruji besi. Dia adalah mantan agen CIA yang tertangkap setelah menjual senjata ke Korea Utara. Tapi si Gary penasaran, sepertinya dia tahu sesuatu. Bertanya, apakah mereka selamat setelah mendapatkan senjata darimu? Jawabannya sangat mencengangkan sekali. Dia berkata kalau senjata tidak berguna tapi mereka semua bisa selamat karena ketika terdeteksi ada virus zombie, pemerintah di sana mencabut 23 juta gigi kurang dari 24 jam saja. Tak ada gigi maka tak ada infeksi. Tapi si Gary tidak percaya. Si mantan Chai pun kembali nyeletuk, bagaimana dengan Israel, kenapa mereka bisa aman? How's Israel winning? Jadi ternyata Israel seperti sudah tahu akan datangnya virus zombie ini karena mereka telah memagari negaranya jauh sebelum wabah ini muncul. Memang benteng itu dibangun sekitar 1000 tahun yang lalu, tapi mereka baru menyelesaikannya 2 minggu yang lalu. Jika tujuanmu untuk mencari tahu tentang virus ini, Jurgen Wambrun di Yerusalem adalah orang tepat yang bisa kamu temui. Going to Jerusalem. I'm your co-pilot. Si Gary pun memutuskan akan terbang ke sana malam ini juga, minta bantuan si Spek untuk mengisi bensin pesawat. Mereka pun pergi menggunakan sepeda. Namun si Karen yang khawatir dia mencoba menelepon si Gary. Alhasil nada dering membangunkan para zombie, jadinya malah semakin riweuh. Berhasil mengisi bensin, tapi si Kapten Spek harus jadi korban. Dia pun bunuh diri, begitu juga dengan satu anggotanya. Dia rela berkorban untuk melepaskan pipa bensin. Setelah itu pun mereka berdua take off. Special Envoy, United Nations. Setelah sampai, si Gary diantar oleh tentara Israel bernama Segen langsung menemui Jurgen Wambrun. Dia pun bertanya bagaimana Israel bisa tahu tentang wabah ini. Ternyata dari pesan rahasia Jenderal India yang berhasil disadap. Mereka berkata kalau tentara India sedang menghadapi raksasa yang artinya adalah zombie. Di saat yang lain mengabaikan email yang berisi kata zombie, kami justru menelitinya. Lalu setelah itu menyelesaikan benteng dan melengkapinya dengan keamanan tingkat tinggi. Kami juga menerima siapapun yang masuk termasuk warga Palestina, tapi harus melalui pemeriksaan ketat karena membiarkan satu orang masuk berarti kami sudah mengurangi satu dari jumlah zombie yang harus kami lawan. Terlalu sensitif sih sebenarnya, gak akan lama-lama di sini. Intinya mah mikrofon yang konslet menyebabkan suara ngahyeng yang sangat nyaring. Hal itu membuat seluruh zombie yang berada di luar benteng menjadi fokus pada satu titik. בשער יפו. תקריבי חיים בשביל להוציא אותו חי. Should get you out of here. Wrong way! Wrong way! Saat sibuk menyelamatkan diri, si Gary melihat fenomena aneh sama seperti si gelandangan. Ada orang yang tidak disentuh zombie sama sekali. Dia pun baru ngeh saat melihat si botak yang juga tidak diserang, mengira kalau dia terkena sebuah penyakit. Si Gary yang terdesak untungnya ditolong si Segen, tapi dia malah yang tergigit. Si Gary pun dengan responsif langsung memotong tangan si Segen dan itu ternyata efektif. Namun saat akan kembali ke pesawatnya, si pesawat sudah terbang duluan. Tapi untungnya masih ada orang baik yang mau mengangkut mereka, karena kalau tidak mungkin si Gary nasibnya seperti mereka yang sedang menunggu ajal.
Saat berada di pesawat, si Gary menghubungi istrinya minta supaya diberikan pada si Thierry. Dia minta si Thierry supaya mencarikan fasilitas WHO terdekat dan supaya si pilot mau nurut. Dia pun memberikan teleponnya supaya berbicara dengan si Thierry. Hokinya, fasilitas WHO ternyata ada di Cardiff City yang lokasinya sudah sangat dekat, jadi pendaratan pun akan segera dilakukan. Namun sebelum itu ternyata ada satu penumpang gelap. Seketika kabin belakang pun semua penumpangnya berubah menjadi zombie. Si Gary yang menyadari hal itu, dia pun menolongnya minta supaya semuanya tenang dan membuat barikade dari koper dengan penuh hati-hati jangan sampai mengeluarkan bunyi. Tapinya ada saja penumpang yang gerasa-gerusu sampai menjatuhkan koper. Alhasil mereka pun harus ketahuan dan jadi bulan-bulanan para zombie. Si Gary nemu granat di rompinya si Segan. Dia yang tidak punya pilihan lain terpaksa meledakkan kabin. Alhasil semua zombie pun tersedot keluar. Jadi tersedot keluar ini hampir mirip-mirip sama keluar di dalam. Masih ada kakak lah. Si Gary-nya sendiri dia bisa bertahan bersama si Segan berkat sabuk pengaman. Kuat sekali, segitu pesawat hancur tapi si Gary berhasil selamat seorang diri. Cuma perutnya sedikit mules akibat kena tusukan, tapi itu tidak ngaruh dan ternyata si Segan juga masih diberi keselamatan. Ajaibnya lagi fasilitas WHO ternyata tidak jauh dari posisi pesawat terjatuh. Alhasil mereka berdua pun diangkat pihak WHO. Cuma kecelakaan pesawat itu dikabarkan pihak Bandara Cardiff City kalau mereka telah kehilangan kontak dengan pesawat dan pesawat pun juga telah menghilang dari land. Dengan begitu, si kapten pun menyatakan kalau si Gary telah gugur. Hal itu disampaikan si Thierry pada keluarga si Gary dan secara terpaksa mereka akan dipindahkan dari kapal tapi masih ke tempat yang keamanannya terjamin juga minim zombie karena si Thierry sudah berjanji akan menjaga keluarganya. Kembali ke si Gary yang baru tersadar dari pingsannya selama 3 hari. Lukanya pun sudah membaik karena WHO telah mengobatinya. Cuma mereka berdua, kita sebut saja Entis dan Toto, masih bingung siapa kau, kenapa begitu sangat tangguh dan apa tujuanmu kesini. Si Gary pun nyuruh mereka supaya menelepon kontak yang ada di ponselnya biar mereka yang menjelaskan siapa aku. Setelah mengetahuinya, si Gary bertanya kepada si Thierry, kenapa kau yang mengangkat teleponnya, di mana keluargaku? Dengan penuh penyesalan dan berat hati, si Thierry tidak bisa menentang aturan pangkalan, tapi dia sudah berusaha sebaik mungkin memberi tempat yang paling aman untuk keluargamu, yaitu kamp pengungsian di Eva, Skotia. Now, why did you come here? Si Gary ternyata mau mencoba teori yang dia sendiri pun belum yakin apakah benar atau tidak sebuah penyakit bisa membuat zombie jadi CS. Jadi kedatangannya adalah untuk minta penyakit tapi yang biasa-biasa saja seperti korengan, hapur, rombehen, mentok-mentok, budug lah. Yang penting gak susah nyari obatnya. Awalnya pihak WHO merasa geli. Dokter Yanti pun butuh kepastian dan bukti. Apakah kau bersedia untuk menemui dokter kita yang satu ini setelah kusuntikan sebuah virus pada tubuhmu? Jawabannya oke, tapi sayangnya semua virus berada di lab sayap B. Dr. Spelma, kepala ahli vaksin, setelah merebaknya wabah ini, dia mengirim sampel darah zombie menyuntikkan darah tersebut untuk menguji vaksin yang telah ia ciptakan. Alhasil, semua itu gagal dan beginilah kondisi sayap B saat ini. 80 karyawan semuanya telah menjadi zombie, tapi hal itu sedikit pun tidak membuat si Gary ngadeg-deg. Dia pun akan pergi ke sana. Para dokter pun memberitahu si Gary di mana letak penyimpanan sampel virus dan melalui jalan mana supaya bisa sampai ke sana. Jadi si Gary selain ditemani si Segan, diantar pula oleh dokter Entis karena sayap B seperti labirin, takutnya si Gary malah tersesat. Huk di duluan, atuh untungnya zombie jara rauh keneh. Namun tantangan pertama baru akan mereka hadapi, yaitu melewati segelintir zombie tanpa harus ketahuan.
Berhasil, tapi saat membuka pintu, suara nyereleknya terdengar sebagian zombie. Cuma masih aman, Dokter Entis pun memberitahu si Gary kalau virusnya berada di ruangan 139. Namun masalahnya ada satu zombie yang sedang ngedagor-dagorin hulu. Niatnya, si zombie yang cuma satu itu akan diberesin dulu si Gary. Tapi apalah daya, mamala itu selalu ada. Dokter Entis tidak sengaja membenturkan linggis yang menimbulkan suara nyaring. Si Gary memancing zombie ke arah berlawanan dari penyimpanan sampel virus. Untung gak untung, zombie yang tertahan memang meringankan beban si Gary karena cuma satu yang berhasil ngejar, tapi tidak dengan mereka yang akan menuju ruang penyimpanan. Harus dihadapkan dengan jumlah zombie yang banyak, ditambah dengan yang tertahan tadi sangat mustahil bisa menembusnya. Jadi mereka pun memutuskan untuk kembali. Kabar baiknya, tanpa sengaja si Gary justru malah menemukan ruangan 139. Kondisinya pun sepi, semua zombie teralihkan karena mengejar si Segen dan Dokter Entis tadi. Si Gary yang terpantau di telepon Dokter Yanti memberitahu kode untuk membuka pintu. Dia pun berhasil masuk, namun masalahnya si Gary tidak tahu mana sampel virus budug yang ia inginkan. Daripada salah nyuntik, nantinya malah virus muntaber itu sangat lebih merepotkan lagi. Jadi si Gary pun memutuskan membawa seluruh virus yang ada dan segera kembali ke sayap A. Ya, tapi takdir berkata lain. Si Gary yang sudah pasrah pun menulis sesuatu untuk keluarganya. Kalau aku mencintai mereka. Setelah menunggu beberapa saat, terlihat si Gary yang sudah mulai sakit, gak tahu sakit apakah itu mematikan atau tidak. Yang jelas kini waktunya untuk menguji teori, apakah benar orang sakit di mata zombie adalah orang bau. He just walked right past him. Luar biasa sekali ya gengs. Virus yang disuntikan juga sesuai harapan, yaitu virus hapur. Jadi si Gary pun baik-baik saja. Dan setelah itu para ilmuwan tersisa di seluruh dunia menciptakan virus budug untuk disebarkan, supaya warga sipil yang masih selamat bisa semakin selamat. Juga digunakan oleh para aparatur negara untuk memberantas zombie tanpa harus takut diserang balik. Film pun diakhiri dengan epilog si Gary yang menyatakan kalau semua ini belum berakhir, bahkan katanya baru dimulai. Tapi faktanya sudah berakhir karena sequelnya secara resmi sudah dibatalkan. Salah satu penyebabnya Paramount menganggap anggaran produksi yang terlalu tinggi. Tapi kateuing artinya yang jelas sangat disayangkan sekali dinobatkan film zombie terbaik di kala itu dengan 3 award dan 25 nominasi, memakan anggaran produksi sebesar 190 juta US dollar dengan pendapatan kotor sebesar 540.455.876 US dollar dengan rating IMDb 7 dan Rotten Tomato sebesar 72%.